sebuah cerita cinta segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Triadi Putra Pasambuna. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi koloid yang berisi pembuatan koloid, manfaat koloid, dan pencemaran yang diakibatkan oleh koloid. Pertama saya akan menjelaskan tentang pembuatan koloid. Pembuatan koloid ada dua cara, yaitu dengan cara kondensasi dan cara dispersi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara kondensasi. Cara kondensasi adalah dengan cara kondensasi partikel larutan sejati bergabung menjadi partikel koloid. Cara ini dapat dilakukan melalui reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi hidrolik, dekomposisi rangkap, atau dengan pengertian pelarut. Saya akan menjelaskan tentang reaksi substitusi. Misalnya larutan natrium tiosulfat direaksikan dengan larutan asam klorida, maka akan terbentuk belerang. Partikel belerang akan bergabung menjadi semakin besar sampai berukuran koloid, sehingga terbentuk sel belerang. Yang kedua, reaksi hidrolik. Reaksi hidrolik adalah reaksi suatu zat dengan air, Sol Fe atau OH3, dibuat melalui hidrolik larutan FeCl3, yaitu dengan memanaskan larutan FeCl3. Hidrolisis larutan AlCl3 akan menghasilkan koloid AlOH3. Kita lanjut ke reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi, pembuatan sol belerang dari reaksi antara hidrogen sulfida atau H2S dengan belerang dioksida, yaitu SO2, dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. 2H2S tambah plus SO2 menjadi 2H2O plus 3S. Reaksi dekomposisi contohnya adalah pembuatan sol AS2SA3 dengan mereaksikan larutan H3ASO3 dengan larutan H2S. Reaksinya adalah berikut: 2H3ASO3 plus 3H2S menjadi AS2S3 plus NH2O. Penggantian pelarut. Cara ini dilakukan dengan menggantikan medium pendispersi sehingga fase terdispersi yang semula larut menjadi berukuran koloid. Misalnya larutan jenuh kalsium asetat jika dicampur dengan alkohol akan terbentuk suatu koloid berupa gel. Cara kedua yaitu cara dispersi. Dengan cara dispersi, partikel kasar dipecahkan menjadi partikel koloid. Cara dispersi dapat dilakukan secara mekanik, peptisasi, atau dengan loncatan bunga listrik, atau disebut dengan busur Bredig. Cara mekanik. Dengan cara ini butir-butir kasar digerus dengan lumpang sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu. Kemudian diaduk dengan medium pendispersi. Contoh, pembuatan sol belerang dengan menggerus serbuk belerang bersama zat inert seperti gula pasir, kemudian mencampur dengan air. 2. Cara peptisasi. Cara
Koloidisasi adalah pembuatan koloid dari butir-butir kasar atau dari suatu endapan dengan pembuatan zat pemecah. Cara busur Bredig. Cara busur Bredig digunakan untuk pembuatan sol-sol logam. Logam yang akan dijadikan koloid digunakan sebagai elektrode yang dicelupkan ke dalam medium dispersi, kemudian diberi loncatan listrik di kedua ujungnya. Mula-mula atom logam akan terlempar ke dalam air, lalu atom tersebut mengalami kondensasi sehingga membentuk partikel koloid. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang kan tadi pembuatan koloid, sekarang manfaat koloid. Manfaat koloid. Oke, manfaat koloid pertama dalam industri makanan, koloid bisa dibuat menjadi keju, mentega, susu, dan saus salad. Kedua, dalam industri kosmetik dan perawatan tubuh, yang pertama bisa dibuat krim, pasta gigi dengan sabun. Dalam industri cat bisa dibuat cat. Dalam industri kebutuhan rumah tetangga yaitu sabun dengan deterjen. Industri pertanian bisa dibuat pestisida dan insektisida. Industri farmasi yaitu penisilin. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pencemaran koloid. Pencemaran koloid dalam hidup sehari-hari. Oke. Pencemaran koloid. Oke. Pencemaran koloid di lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Sabun dan deterjen larut dalam air tetapi tidak membentuk larutan, melainkan koloid. Buih sabun atau deterjen merupakan jenis koloid dengan fase terdispersi. Gas dalam medium pendispersi cair sehingga disebut buih. Limbah akibat deterjen sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Buih deterjen yang berasal dari rumah tetangga biasanya menutupi permukaan air dan merangsang pertumbuhan ganggang maupun enceng gondok sehingga dapat mengganggu ekosistem air. Yang kedua, pencemaran udara. Jadi koloid bisa mencemar air dengan udara. Pencemaran udara. Partikulat yang ada di udara dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Partikulat adalah zat yang mempunyai fase terdispersi berupa padat atau cair dengan medium pendispersi gas. Partikulat yang berbahaya untuk kesehatan manusia misalnya timbal akibat pembakaran kendaraan bermotor yang berasal dari tel. Jika uapnya terhirup dan jumlahnya cukup akan menimbulkan keracunan dan gejala kejang, sesak nafas, batuk, pendarahan pada sumsum tulang, bahkan kematian. Oke, berikut penjelasan saya tentang materi koloid. Maaf jika masih ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Shut down.